Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ermiliawati Najmi dari kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan A dari SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana tentang DNS server. Tanpa basi-basi lagi, mari kita lanjut. DNS server atau dikenal dengan Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address (IP address). Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkan secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer dipahami. Misalnya Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Prinsip kerja DNS server. Resolvers atau klien mengirimkan queries ke dalam name server, kemudian nama server ini nantinya akan memeriksa local database, bisa juga dengan menghubungkan sebuah name server yang lain. Apabila ditemukan, akan langsung diberitahukan menuju resolvers atau klien tadi. Sebaliknya, jika tidak ditemukan, akan langsung mengirimkan sebuah failure message. Host tujuan dihubungkan oleh klien atau resolvers memakai IP address pemberian dari name server. Adapun klien akan menjawab melalui dua macam cara, yakni dengan bertanya pada sistem DNS server lokal dan melakukan interpretasi hasil serta melihat isi dari change-nya jika pertanyaan tadi sebelumnya pernah dipertanyakan lalu jawabannya disimpan pada change miliknya. Cara kerja DNS server. Nah, bagaimana cara kerja DNS server ini? Cara kerja dari DNS server adalah dengan menerjemahkan sebuah nama jaringan komputer ke dalam bentuk IP address. Bisa juga dengan memetakan nama dari jaringan komputer tadi ke dalam alamat IP. Adapun DNS server dan klien DNS sendiri dinamakan sebagai name server. Klien atau resolver mengirimkan sebuah permintaan menuju nama server berbentuk queries. Nama server sendiri nantinya memproses melalui cara pengecekan menuju local database DNS. Kemudian jika yang dicari ternyata tak ada dalam local database, sehingga nama server tadilah yang nantinya menghubungkan jaringan nama server yang lainnya, bisa juga DNS yang bertugas mengirimkan sebuah message failure apabila permintaan pada klien tak ditemukan. Biasanya proses yang terjadi di atas dinamakan forward lookup query, di mana permintaan klien akan diproses melalui pemetaan host ke dalam IP address. Forwarders. DNS forwarding adalah suatu cara yang dilakukan oleh DNS server mengubah arah pencarian dari permintaan DNS query yang dia sendiri tidak bisa menjawabnya. Jika Anda menugaskan sebuah DNS server di site Anda sebagai DNS forwarder, sebuah permintaan dan pertanyaan masalah DNS akan dikirim ke DNS forwarder terlebih dahulu. DNS forwarding dalam DNS server dari Windows versi terdahulu mengurai atau menjawab sendiri sebuah pertanyaan mengenai DNS yang diri sendiri tidak bisa menjawabnya secara lokal. Semua pertanyaan mengenai DNS yang tidak bisa dijawab secara lokal akan dikirim ke DNS forwarder yang ada. Akan tetapi dalam Windows ketiga ke atas, Anda bisa menggunakan conditional forwarder tergantung pada domain name dalam pencarian. Lihat juga memahami DNS naming system. DNS forwarder
adalah sangat penting sekali dalam suatu jaringan berskala besar yang mempunyai banyak set dan multi-domain. Perlu juga dipahami terlebih dahulu mengenai default gateway sebelum lebih dahulu membahas mengenai DNS forwarder. Selanjutnya adalah caching DNS. DNS cache atau kadang bisa disebut dengan DNS resolver cache merupakan database sementara pada sistem operasi komputer yang menyimpan rekaman data IP dari nama domain yang sebelumnya telah dikunjungi oleh pengguna komputer. Selanjutnya, atau terakhir adalah materi tentang DDNS atau dikenal dengan Dynamic DNS adalah metode untuk memperbaharui IP pada hostname secara otomatis di DNS atau dikenal dengan domain name server. Dengan menggunakan DDNS, Anda tidak perlu melakukan perubahan secara manual pada DNS ketika terjadi perubahan IP pada koneksi yang digunakan. DDNS sering digunakan pada perangkat dengan koneksi dynamic atau berubah-ubah untuk melakukan koneksi ke server yang hanya memperbolehkan diakses penggunaan IP statik, tetapi misalnya remote database pada hosting murah atau rumah web, saat ini tersedia banyak layanan DDNS yang bisa digunakan, misalnya FreeDNS, SecurePoint, DNS, DYNU, DNS Service, DNS Dynamic, Upright.organisasi, dan No IP, dan juga lain sebagainya. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.